Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Mustika, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan BPPK Ciloto, Angkatan 2, Kelompok 2, Golongan 3. Dalam hal ini, saya akan memaparkan analisis isu aktual. Selamat menyaksikan. Dalam analisis isu aktual kali ini, saya memaparkan 4 isu. Yang pertama yaitu kurang optimal dalam penggunaan SIM RS-GOS akibat dari kurang pemahaman perawat. Kemudian kedua, edukasi pasien, kurang optimal pelaksanaan edukasi pasien. Yang ketiga, rekam medis, kurang lengkap dalam pengisian rekam medis. Dan yang keempat, belum tersedia ruangan pos khusus ruangan. Yang pertama, SIM RS-GOS atau kurang optimal dalam pelaksanaan SIM RS-GOS penggunaannya. Kondisi saat ini banyak permasalahan yang ditemukan di lapangan, seperti permasalahan mutasi ruangan, terisian discharge planning, atau data swab yang hilang di ruangan sebelumnya. Kemudian banyaknya perubahan pada SIM GOS mengakibatkan informasi terkini kurang merata kepada seluruh pegawai. Dampaknya dapat menghambat dalam pemberian asuhan perawatan, menimbulkan berbagai macam masalah seperti kesalahan dalam mutasi, maka tidak bisa melakukan order obat, tindakan, ataupun pemeriksaan. Kemudian waktu tinggal pasien atau length of stay semakin bertambah. Selanjutnya yaitu edukasi pasien yang kurang optimal. Kondisi saat ini sekitar 50% pasien masih belum mengetahui apa saja pantangan makanan dan minum yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Kemudian ada juga pasien yang belum memahami terkait hak dan kewajiban. Masih banyak pasien yang ditunggu oleh lebih dari satu keluarga. Selanjutnya belum ada suatu wadah yang terpadu di dalamnya yang bisa memfasilitasi pasien agar dapat saling berbagi informasi. Dampak dari hal ini, pasien menjadi tidak menjalankan perawatan secara optimal, memperpanjang waktu tinggal atau length of stay, dan mengurangi quality of life pasien. Selanjutnya, kelengkapan rekam medis yang kurang. Kondisi saat ini, setiap harinya selalu ada rekam medis yang dikembalikan ke ruangan untuk segera dilengkapi. Nah, hal ini berdampak menjadi perawat harus melengkapi kemudian hari dan harus membuka-buka kembali catatan-catatan yang sebelumnya sudah masuk atau sudah tertimbun seperti itu, dan menambah pekerjaan perawat. Selanjutnya, belum tersedia handphone khusus ruangan. Kondisi saat ini setiap harinya sulit untuk melakukan komunikasi antara dokter, khususnya residen, dari dokter ke perawat karena selama ini masih menggunakan HP pribadi perawat. Namun ketika perawat itu tidak berjaga, maka perawat itu harus mencari siapa yang berjaga pada saat itu dan mengirimkan nomornya ke dokter yang bersangkutan. Nah, hal ini dapat berdampak ke dokter menjadi terhambatnya dalam pengambilan keputusan, menghambat dalam pemberian layanan, dan juga mengakibatkan risiko terjadinya miskomunikasi dikarenakan banyak dari perantara tadi saya sebutkan. Kemudian saya menganalisis isu dengan APKL. Di sini setelah diurutkan, saya memprioritaskan dari 4 isu menjadi satu isu yang khusus dan dicari core isu atau permasalahan akar dari penyebab masalahnya dengan menggunakan fishbone. Dan ternyata sosialisasi dan pembelajaran yang minimal itu menjadi salah satu core isu karena terdapat di lebih dari satu indikator. Kemudian gagasan kreatif yang saya susun yaitu pemutakhiran aplikasi SIM GOS dulu hingga bisa menyambungkan swab dari ruangan sebelumnya ke ruangan selanjutnya saat dilakukan mutasi. Kemudian pelaksanaan sosialisasi dan pembelajaran penggunaan SIM GOS secara menyeluruh. Selanjutnya, pelaksanaan role play dalam menghadapi berbagai permasalahan SIM GOS yang nantinya di lapangan kita bisa mengantisipasi atas permasalahan yang terjadi. Kemudian menyediakan customer service 24 jam yang bersiap saat SIM GOS sewaktu-waktu mengalami kendala. Berikut saya lampirkan contoh poster untuk pelaksanaan sosialisasi pemaparan SIM RS-GOS, kupas tuntas SIM RS-GOS. Mungkin ini saja yang bisa saya coba aktualisasikan terkait digitalisasi dari gagasan kreatif isu yang ada di ruangan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.